Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan tentang mesin pengupas dan pembelah kelapa muda. Pada kesempatan kami kali ini, kami yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari saya, Christopher, selaku moderator, kemudian Ari, Batulen, serta Ibran dan Febri, selaku pembawa materi. Pada kesempatan selanjutnya, kepada Ari Sucipto akan menjelaskan tentang prinsip kerja mesin. Kepada Ari Sucipto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih kepada Saudara Christopher. Saya di sini Ari Sucipto akan menjelaskan tentang prinsip kerja mesin pengupas dan pembelah kelapa muda ini. Tentunya karena komponen yang saling berkaitan sehingga terciptalah mesin ini. Cara kerjanya secara garis besar dapat kita simpulkan sebagai yang pertama, pisau pengupas diam dan poros berputar oleh gaya penggerak dari motor listrik yang telah diberi daya listrik atau dinyalakan. Yang kemudian yang kedua, kelapa muda yang terlebih dahulu dicekam oleh poros agar tidak bergerak diumpankan ke pisau pengupas untuk menyayat kulit kelapanya hingga terkupas. Lalu yang ketiga, setelah kulit kelapa terkupas, tahap berikutnya yaitu proses pembelahan. Ya, begitulah cara kerjanya secara garis besar ya. Mungkin agak begitu saja dari saya, akan saya kembalikan kepada Saudara Christopher. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ari yang telah menjelaskan prinsip kerja mesin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembawa materi kedua, yaitu Febri Hasibuan, yang akan menjelaskan tentang komponen-komponen mesin yang terpasang dalam perencanaan. Waktu dan tempat kepada Febri kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Christopher yang berlaku sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen mesin pengupas dan pembelah kelapa muda. Yang pertama adalah komponennya motor penggerak. Motor penggerak merupakan komponen penting dalam perencanaan kali ini karena komponen ini berfungsi sebagai motor sekaligus penggerak, tetapi sebagai penyuplai tenaga bagi alat yang dirancang. Yang kedua, komponen mesin pengupas dan pembelah kelapa muda ialah transmisi sabu atau V-belt. V-belt adalah suatu komponen yang terbuat dari karet yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari satu puli ke satu puli yang lainnya. Besaran daya yang ditransmisikan tergantung pada faktor berikut. Yang kesatu adalah kecepatan dari belt. Kedua, tarikan dari belt. Yang ketiga, luas kontrak antara belt dan puli terkecil. Keempat, kondisi belt yang digunakan. Baiklah, saya kembalikan kepada Saudara Christopher selaku moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Febri. Selanjutnya, komponen-komponennya akan dijelaskan oleh Saudara Ibrahim Syaputra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan oleh Saudara Christopher kepada saya. Kemudian saya akan melanjutkan materi tentang transmisi puli. Puli merupakan komponen dari perancangan yang memiliki fungsi untuk merubah gaya dengan media belt. Puli sering digunakan untuk meneruskan putaran dari motor listrik ke puli berikutnya sehingga menghasilkan putaran yang diinginkan sebagai ganti dari gearbox. Yang kemudian saya akan menjelaskan tentang poros dan pasak. Poros merupakan salah satu komponen yang paling mendukung dalam perancangan ini. Bahkan, semua perancangan mesin banyak menggunakan poros sebagai salah satu komponen dengan peranan yang sangat dibutuhkan dalam suatu perancangan. Potongan kecil yang disisipkan pada alur yang terlipat di antara roda dengan sumbunya agar roda tersebut tidak berputar terhadap sumbu tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ibran yang telah menjelaskan tentang poros dan pasak. Selanjutnya, yaitu bantalan, akan dijelaskan oleh Saudara Batulen Sihan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Christopher Sitopo. Di sini
sini saya akan menjelaskan bantalan. Bantalan adalah bagian dari komponen mesin yang memegang peran untuk dapat menahan gesekan dan menahan semua beban tumpuan yang diberikan oleh suatu alat. Bantalan harus cukup kuat untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya agar tidak terjadi gesekan yang berlebihan sehingga mesin mampu bekerja dengan baik. Di sini kami membuat analisis untuk mesin pembelah dan pengupas kelapa muda. Itu untuk fitur A sebagai pilihan utama kami, motor penggeraknya itu adalah motor listrik. Dengan rangka utamanya besi siku, transmisi daya, puli dan belt, mata pisau satu buah tebal 30 mm. Porosnya kami mengambil mid steel D20. Untuk cadangan apabila ada masalah dalam cadangan pilihan kami utama itu motor listrik, kami memilih bagian B itu motor penggeraknya sebagai motor diesel. Dengan rangka utamanya itu pipa besi, transmisi daya, gear, mata pisau, plat tebal 30 meter dibentuk, serta poros dari baja karbon. Untuk solusi C, kami memilih itu motor bensin, di mana rangka utamanya itu besi stal, transmisi dayanya itu sprocket dan rantai, mata pisaunya kami ambil plat tebal 20 mm dibentuk, serta porosnya dari besi pejal. Dan apabila tidak bisa dari pemilihan ketiga yang kami buat ini, kami memilih secara manual, yaitu dengan mata pisaunya menggunakan alat parang. Baik, terima kasih. Itulah dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Batulen yang telah menjelaskan analisis. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Sucipto yang akan menjelaskan tentang data-data perancangan mesin pengupas dan pembelah kelapa muda. Kepada Ari Sucipto, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Christopher. Saya di sini akan menjelaskan. Inilah adalah data-data yang kami dapat untuk perencanaan mesin pengupas dan pembelah kelapa muda. Yang pertama, gayanya adalah sekitar 0,64 kN. Gaya untuk memotong 2535 Newton. Berat kelapanya rata-rata itu 2,04 kg. Dan sudut alfa setelah kelapa dikupas 56 derajat, sudut betanya 76 derajat, sudut alfa pisau 56 derajat dari sumbu X, dan sudut beta pisau pengupas 76 derajat dari sumbu Y. Sudut kemiringan pisau positif sama dengan 61 derajat dari bidang horizontalnya. Ini adalah perhitungan daya-daya untuk mesinnya. Ini adalah daya yang disediakan mesin, kami dapatkan 0,53 kW, dan dari daya rencananya adalah 0,636 kW, di mana 1 kW adalah 1,341 horsepower, sehingga hasilnya adalah 0,853 horsepower. Perencanaan pulinya sebagai berikut seperti pada gambar presentasinya ya. Di mana momennya adalah 289,41 kg mm, kecepatan sabuknya 5,49 meter per sekon. Itu baik, panjang sabuknya adalah 813,68 mm. Ini perancangan poros pengupasnya, di mana momen puntirnya adalah 593,44 dan dengan geser 4 kg per mm kuadrat, dan diameter poros dengan didapatkan yaitu 20 mm. Jadi saya akan kembalikan ke Christopher untuk mengambil kesimpulannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ari yang telah menjelaskan tentang data-data yang telah kami analisis. Kemudian, saya akan memberikan kesimpulan dari mesin pengupas dan pembelah kelapa muda ini. Yang pertama, daya yang digunakan untuk mengupas dan membelah sesuai dengan perhitungan dengan daya setengah horsepower, torsi 4980 Nm dengan putaran 1440 rpm. Kedua, sabuk V-belt sebagai transmisi penghubung yang terbuat dari karet tipe A.
Yang ketiga, spesifikasi pisau pengupas. Yang pertama, tebal pisau 30 mm, jumlah pisau 1 buah, panjang pisau 90 mm, lebar pisau 50 mm. Yang keempat, poros yang digunakan direkomendasikan 20 mm, menggunakan bahan mid steel, baja 7 lunak. Karena material S30C dengan kekuatan tarik 48 kg per mm kuadrat. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.